Saya punya penyakit anxiety, kecemasan, efek dari asam lambung, kebetulan diabetes. Apa yang sering anxiety yang saya pahami terakhir dan saya baca hubungan sama lack of mineral, kekurangan mineral atau mineral defisiensi. Mineral dapat dari mana? Rempah, ya, sama rimpang, balik-balik ke situ. Jadi mungkin saran saya ke ibu yang atau bapak yang bertanya ini, coba suaminya diasup terus dengan rempah dan rimpang dalam bentuk minuman apapun itu, mau jahe, kunyit, serai, macam-macam. Dan jangan lupa kasih garam sedikit. Kasih garam sedikit. Ya, seperti itu. Pola makan apa yang harus dijaga ya tadi sudah ya. Relatif yang tadi tepung-tepungan, gula ya, makanan-makanan olahan coba dihindari. Saya divonis kista di ovarium kanan dan miom di rahim kira-kira 5 tahun yang lalu. Saya baru tahu tentang ini semua. Apakah saya telat? Oh, tidak telat. Tidak telat. Tetap bisa kok. Ya, karena tubuh kita itu Bapak sekalian gini. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih kepada kita. Kita bersyukur Allah ciptakan kita dari tanah. Kalau dari air, mungkin udah cepat mati kita. Kenapa? Karena ada beda sifat antara air sama tanah. Tanah cenderung menyerap sifatnya ya. Kalau air cenderung relatif sifatnya melarutkan. Jadi kalau badan kita tuh dari air diciptakan Allah, sebagian besar memang isinya air. 70% gitu kan. Maka makanan-makanan sampah yang kita makan tadi cepat banget larut gitu loh. Tapi menariknya, kita misalkan tiap hari lah makan mie instan, misalkan ya, tiap hari lah makan yang nggak sehat, nggak langsung mati, tenang aja. Tapi dia ngasih tanda dulu kan, diserap, serap dengan tanda. Sampai nanti tubuhnya tidak mampu lagi mengkompensasi, ya, tubuhnya misalkan dia sudah terlalu pusing, sering-sering pusing, misalkan gitu. Terus tensi sudah naik, misalkan gara-gara itu semua, ya, muncullah darah tinggi. Jadi sebelum penyakit itu muncul ada tanda. Ilustrasinya gimana? Gini aja. Ilustrasi sederhana ya, supaya Bapak Ibu bisa menilai kira-kira status kesehatannya seperti apa. Kalau kita punya mobil sebelah mobil mewah, harganya misalkan 10M misalkan. Mobil ini pastinya kita akan isi dengan Pertamax, bahan bakarnya kan. Karena memang pabriknya bilang ini cocok untuk bahan bakar Pertamax. Gitu. Tapi kalau seandainya mobil tadi diisi dengan bahan bakar seperti premium ya, cepat rusak mobilnya. Nah, kalau pertanyaan itu atau saya tanya kepada kita, ya, kepada Anda, pada saya, mahalan mana mobil sama badan kita, maka jawabannya pasti mahalan kita kan. Nggak ternilai. Cuman yang jadi masalah kalau saya tanya, bahan bakar yang kita sering masukkan ke badan kita apa? Premium, Pertamax, atau oplosan? Udah tahu kan? Kira-kira status mobil kita kayak apa? Mensnya sakit, sering sakit kepala, sering batuk pilek, sering gatel, dulu bisa makan udang, sekarang nggak bisa makan udang, dulu bisa makan tuh gitu loh. Jadi tanda-tanda itu banyak sekali dan tanda-tanda tadi tidak untuk dihilangkan dengan obat. Dia harus dibersihin. Ya. Sayangnya Allah sama kita apa? Tadi Allah kasih puasa, Allah kasih rempah, Allah kasih rimpang, semua Allah kasih. Bahkan yang luar biasa, orang yang nyampahnya. Saya ketemu orang kayak begini, ada dikenal 5 tahun kena autoimun, cuma 3 bulan butuh waktu memperbaiki badannya, gara-gara autoimun dia minum steroid, dan subhanallah ibu tersebut akhirnya menopause gara-gara penyakitnya dan obatnya, ya qadarullah akhirnya dengan kuasa Allah dalam 3 bulan dia bisa mens kembali. Bisa. Tubuh kita itu kalau disuplai dengan bahan baku yang tepat, aman Bu. Aman maksudnya dia bisa recover lagi. Ya, dia bisa recover lagi. Jadi kata kuncinya apa? Ada vitamin, ada mineral, ada enzim, ada protein yang baik. Misalkan contoh protein yang baik. Maksudnya protein seperti apa? Ya misalkan gini, kalau Anda pengen makan daging nggak apa-apa makan daging, tapi jangan makan bakso tiap hari. Betul? Karena bakso kan udah campur. Gitu loh. Kalau pengen makan ikan, katakanlah ya makanlah ikan, tapi jangan makan pempek tiap hari. Kan ke tepung sagu gitu kan. Makan ikannya gitu loh. Ya sekali-kali itu penganan, oke, silakan. Tapi kalau tiap hari juga nggak bagus. Berlebihan kan. Ya, makanya sekarang ya kita misalkan lihat Sumatera Barat, rumah sakit stroke ada di Padang, Bukit Tinggi. Mungkin bisa berubah kalau di samping rumah makan Padang tadi ada tukang rujak. Ada tukang sayur gitu kan. Siapa tahu. Bisa ya. Apakah detox rahim itu bisa untuk kista atau miom? Bisa. Tapi lagi-lagi ingat, jadi gini, saya mengajak bapak saya jemaah sekalian, mari belajar mandiri ya. Ya, kenapa? Contoh, detox rahim itu ada isinya kayu manis. Kayu manis itu lagi-lagi sampaikan, dia bisa menurunkan gula darah. Jadi kalau habis minum detox rahim misalkan, terus tiba-tiba keliengan, mungkin gula darahnya drop. Maka apa yang dikerjakan? Kalau nggak
garam, madu, atau kurma, makan. Atau kalau enggak, kayu manisnya dikurangi. Juga bisa. Ya, jadi kita yang paling paham dengan badan kita. Bisa. Termasuk ultimate kunyit juga bisa setahu saya. Apakah tanaman hidroponik aman untuk dikonsumsi? Aman, asal pupuknya organik. Masalahnya banyak hidroponik sekarang pupuknya sintetik setahu saya sih ya. Karena saya punya teman juga yang bikin hidroponik itu pupuknya organik. Bagus. Dan saya minum, makan. Ya. Seandainya Anda masih dapatkan atau mungkin seandainya masih beli sayur biasa, ya nggak apa-apa direndam aja pakai baking soda tuh. Bubuk baking soda itu bisa untuk ngerendam sayur atau buah-buahan yang banyak pestisidanya. Ya. Atau nggak pakai cuka apel juga bisa. Ya, tapi kalau memungkinkan untuk beli organik, beli organik. Dan kalau Anda memungkinkan untuk tanam sendiri di rumah. Tidak perlu lahan. Sekarang ada namanya verticulture. Verticulture itu pakai pipa paron yang gede, isinya tanah, bisa tanam sayur. Tidak butuh lahan luas. Ngarepin petani untuk tidak pakai pestisida, kayaknya sampai nunggu Imam Mahdi datang deh baru berubah. Karena mereka nggak mau rugi kan. Petani sawah juga yang nasi itu kan, beras segala macam. Obat kanker daun tin, zaitun, ya di blender aja kalau ketemu. Dihancurin, nanti kasih air panas. Ya daun tin, daun zaitun, perbandingannya coba saya baca lagi ya. Jadi zaitunnya 7 gram. Kalau pakai daun ya. Tinnya 1 gram. Kurmanya 1 gram. Jadi dalam riset tahun 2018, perbandingan zaitun 7, tin 1, kurma 1 itu ternyata menurunkan aktivitas namanya dietil nitrosamin dalam tubuh sehingga menurunkan resiko terjadinya kanker. Keren kan? Perbandingan dari 7 zaitun, 1 tin, dan 1 kurma. Misalkan buah zaitunnya 7, kemudian buah tinnya 1. Dengan, ini gram ya, pakai gram. Kalau pakai daun juga boleh. Misalkan daun zaitunnya kan banyak tuh sekarang beberapa tempat. Saya lihat beberapa rumah juga ada yang nanam pohon zaitun. Ambil daunnya, 7 gram, kemudian daun tinnya 1 gram, dan daun atau kurmanya 1 gram. Di blender. Ya, minum. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk menu sahur anak berusia 11 tahun sebaiknya seperti apa? Apakah boleh konsumsi protein hewan? Boleh. Nggak masalah. Jadi kalau anak-anak yang masih pertumbuhan, kalau saya relatif dilosin aja tapi tetap sehat. Dilosin tapi tetap sehat. Tapi kalau anak itu misalkan udah gemuk gitu kan ya, sudah nasi di stop, dikurangi. Ya kita yang lihat, kita yang mengadjust. Jadi masalah. Nasi putih nggak boleh, nasi merah boleh? Boleh. Tanya itu doang. Nggak ada yang lain. Kalau nggak makan nasi, nggak apa-apa juga. Kan kita butuh karbonya, bukan nasinya. Tadi kentang, umbi-umbian, kan banyak pilihannya. Ya. Kami mempunyai putra 21 tahun yang menderita epilepsi dan autism. Sekarang mengkonsumsi obat-obat penenang dan anti kejang. Kami khawatir obat tersebut bla 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 bla. Ramuan alaminya apa? Coba dirutinkan dibekam. Epilepsi itu dirutinkan dibekam sama diruqyah. Dirutinkan. Dan Indonesia, negeri kita yang kita cintai ini, punya satu produk terbaik yang dia mengandung hampir semua asam amino. Dia mengandung selenium yang berperan untuk anti kanker. Dia mengandung lemak yang ada pada minyak zaitun. Dan produk itu namanya daun kelor. Daun kelor itu harta karun kita banget tuh. Ya. Risetnya banyak banget yang menjelaskan dahsyatnya daun kelor, moringa itu. Ya. Apakah kita mesti bikin teh? Enggak. Bahkan dibikin sayur juga boleh kan. Daun kelor dibikin sayur juga boleh. Campur rempah segala macam bisa. Termasuk ya kayak epilepsi kayak begini, anxiety juga bisa pakai ini. Ya, bisa pakai itu. Pakai itu, daun kelor. Kalau ramuannya apa yang baik? Saya kira mungkin kalau mau dicoba pakai ultimate kunyit itu bisa, Bu. Ultimate kunyit.
Ya, isinya apa itu? Oh, ada gitu-gitu. Bagus lah. Adab majelis namanya. Jangan bikin majelis dalam satu majelis. Maka kalau sahabat-sahabat Nabi itu kalau sudah Nabi ngomong, itu mereka tuh kayak orang yang ada burung bertengger di atas kepala mereka, diam gitu. Ya, itu adab majelis. Oh, bagus. Kita contoh, apalagi kalau lagi kajian-kajian berkaitan dengan agama ya secara khusus gitu kan. Ustaznya lagi ngomong Al-Quran, ngomong hadis, diam. Jangan banyak ngomong. Ya, supaya apa? Kita dapat rahmat di situ. Termasuk majelis seperti ini juga kan, kita mengagungkan Allah. Kita mengagungkan ciptaan Allah. Sama. Ya. Termasuk dalam satu ada majelis adalah banyak-banyak doa waktu lagi di kajian. Banyak-banyak doa. Karena mustajab. Karena saat ini kita sedang dilingkupi oleh sayap-sayap malaikat. Baik. Apa nih? Saya kalau datang bulan, perutnya sakit. Obatnya apa? Ultimate kunyit. Di feednya udah banyak banget ya. Ultimate kunyit isinya kan kunyit, serai sama jahe ya. Saya 9 tahun menikah dan belum punya keturunan. Resep promil, baca di IG. Hashtagnya promil JSR. Saya pencandu kopi. Kalau nggak minum kopi, kepala sakit. Sehari bisa minum 4 kali. Dan ini kopinya kopi kemasan lagi. Ya, saya nggak sebutin mereknya sih ya. Tapi beliau minum kopi kemasan. Ada bahkan resep untuk herbal untuk menghilangkan kecanduan. Ya itu kunyit. Ya. Rimpang-rimpangan itu biasanya dia bisa membersihkan tadi yang kecanduan-kecanduan tadi, rimpang-rimpang sih ya. Kunyit, jahe, kencur, temulawak, minum aja itu tiap hari. Insya Allah bisa memperbaiki itu. Sama air putihnya dibanyakin. Air putihnya dibanyakin. Rempah apa yang bisa membuat suami berhenti merokok? Oh. Kalau beliau nggak mau sih, nggak bisa. Ya. Yang paling baik memang diedukasi dulu sih ya. Contoh edukasi, contoh edukasi bagi orang yang merokok. Apa contohnya? Pak, supaya Bapak merokoknya berkah, cobalah baca bismillah ketika mau merokok. Ya kan? Karena orang yang merokok kan, kalau sesuatu yang kita makan, minum, segala macam itu tidak dibaca basmalah, maka kita makan dulu sama setan gitu loh. Nah, kasih tahu sama suami. Kalau sudah selesai rokoknya, ucapkan. Jadi rempah apa secara umum? Rempah keseluruhan sih ya. Rimpang-rimpangan itu semua bisa. Ya. Kunyit, jahe, serai, kayak begini juga bisa. Jadi tubuh kita itu semakin terasup dengan bahan-bahan yang alami, yang baik, maka insya Allah dia bisa menghilangkan tadi jejak-jejak mantan. Bisa. Ya. Jejak yang mantan maksudnya dulunya sebelah mungkin di bagian lidahnya, bagian mana gitu, terekam jejak micin misalkan gitu. Itu dihilangin sama dia tuh. Dan ini kan ngasih sinyal ke otak. Mereka tuh ngasih sinyal ke otak. Ya, ngasih sinyal ke otak. Ya, maka jangan banyak nyampahnya. Saya usia 48 tahun, ada asma akut. Apa yang baiknya saya konsumsi setiap hari? Habatus sauda. Ya, habatus sauda insya Allah baik sekali untuk orang asma. Ya. Saya penggemar minum teh manis. Apa boleh saya minum tapi tidak hari? Apa boleh saya minum tapi tidak tiap hari? Tidak boleh. Siapa yang bisa larang Anda? Kan gak, ngapain nanya beginian kalau nanya tapi harus dikerjakan juga. Karena saya merasa fresh setelah minum teh manis. Itu kan kata Anda. Maksud saya minum begini juga fresh tuh. Jeruk nipis, kasih madu, kasih garam juga fresh. Kita tuh sering mendoktrin diri kita dengan sesuatu yang kita suka gitu loh. Padahal nggak minum teh manis juga fine-fine saja gitu loh. Ya. Karena apa? Karena kita seperti nggak ada warna-warni kehidupan. Pagi-pagi kalau nggak ada kopi, misalkan Anda pengen kopi, saya minum kopi nggak? Minum. Tapi kalau saya minum kopi, pakainya madu. Kopi hitam gitu, kasih madu. Nggak terlalu manis juga. Karena kopi memang, kalau kopi pahit itu bagus untuk menekan rasa lapar. Kopi. Teh hijau juga sama. Ya, jadi cari variasi aja ya. Jadi kalau misalkan setelah minum teh, biasa minum teh manis, sudah ngerti tehnya teh saset, kasih gula lagi. Udah ngerti nggak sehat,
ya coba di switching. Kalau saya makan ini lama-lama bisa sakit saya gitu loh. Kita emang doktrin di kita seperti itu, ya. Dan pilihannya banyak dan bisa bikin sendiri kok di rumah. Kayak begini kan bisa dibikin. Potong-potong kecil, kasih air panas, air dispenser, kasih madu sedikit, selesai. Atau mungkin ambil ketumbar 1 sendok teh, kasih air panas, tunggu sebentar, minum juga bagus. Sehat juga, ya. Seperti itu. Sudah seminggu mencoba minum rempah dan rimpang, tapi tubuh keluar bentol dan gatal. Apakah ini karena detok dari rempah? Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau rimpang dan rempahnya baik, mungkin bisa jadi kemungkinan ini baik itu maksud tidak ada jamur, tidak ada apa gitu kan. Mungkin bisa jadi itu detok. Kalau udah detok kayak begini apa yang Anda kerjakan? Jokin lagi badannya, isi asup badannya dengan air kelapa yang dikasih garam. Banyakin minum air kelapa atau air madu. Ya, itu akan cepat sekali membantu memperbaiki kondisi seperti ini. Ya. Sama air putihnya banyakin. Air putih yang seperti apa ya tadi? Kalau bisa air putih yang pH-nya di atas 7. Ya, netral atau 7 ke atas. Maksimal 9. Bagaimana cara cepat untuk menurunkan berat badan? Puasa. Iya. Puasa aja sering-sering, insya Allah turun. Padahal sudah mengurangi karbohidrat, minyak, dan lemak. Puasanya dilamain. Gini, saya ajarin ilmunya. Ini yang terakhir ya. Jadi gini, gula yang kita makan atau seorang itu makan itu bos sekalian dia gula ya. Ini gula nih contoh, molekul gula. Kalau nggak kepake, dia disimpan sebagai glikogen. Nah, glikogen ini istilahnya disimpan di kulkas. Istilah aja. Kalau glikogen yang nggak kepake, dia disimpan menjadi lemak. Disimpan itu, ini namanya di freezer. Gitu kan? Nah sekarang kalau ibu-ibu lagi pengen masak, misalkan Anda pengen masak ikan atau ayam, ayamnya Anda letakkan di freezer, ngedefrostnya kan lebih lama. Dibandingkan dengan ayam yang ada di kulkas. Sebagian besar penyakit kita tuh, penyakit bukan kita sih, penyakit manusia kebanyakan, itu numpuknya di lemak-lemak yang ada di freezer. Paham ya? Maka untuk ngedefrostnya, untuk membongkarnya, untuk mendetoksnya, harus lebih lama. Contoh gini, Anda puasa nih, misalkan hari Kamis. Kamis ini misalkan Anda puasa, and then tadi pagi misalkan sahur, dan nanti buka kan, nanti sore. Habis buka, jangan makan dulu. Biarin tubuhnya lapar lagi sampai malam. Minum boleh. Tapi jangan banyak masukin isi kulkas. Kulkas isinya kebanyakan pakai apa? Gula. Maka yang Anda asup nanti sayur. Supaya kulkasnya tidak terbebani. Atau rempah atau rimpang. Jelas ya? Nanti lama-lama isi kulkas akan kebongkar. Turun berat badannya. Karena memang ada orang, masalah itu memang di sensitivitas ini tadi, insulinnya sebenarnya. Ya, untuk memperbaiki metabolisme gula tadi. Ya, itu salah satu caranya. Ini saya baca ini dan teori saya kalau ngomong kayak begini biasa saya praktekin dulu dan ternyata memang ajib luar biasa. Itu kalau beberapa ahli gizi itu mengatakan kalau sudah sampai pada 20 jam dia mengatakan tubuh kita itu berubah tanda kutip sih ya, menjadi fat burning machine. Mesin pembakar lemak. Tapi tadi puasa dilamain, nggak makannya dilamain. Ya. Bahkan itu yang buku yang saya baca itu yang judul Longevity Solution yang dikarang oleh 2 dokter di Amerika itu bahkan dia menyarankan sampai 48 jam puasanya. Tapi nggak makan, minum iya ya. Minum iya. Itu ternyata efeknya orang yang sudah insulin 20 tahun bisa bebas insulin. Karena bukunya ada kok, kalau Bapak Ibu mau baca yang versi Indonesianya judulnya Panduan Hidup Lengkap Berpuasa. Yang ngarangnya Dr. James Dinick sama Jason Fung. Ada terjemahannya di toko buku. Panduan Hidup Lengkap Berpuasa. Itu banyak case-case yang saya geleng-geleng ini dahsyat banget ya. Dan dia cerita tentang puasa 2 kali seminggu. Senin Kamis kan? Puasa 3 kali sebulan. Atau bisa katakan alternate day fasting. Puasa Daud. Pakai bahasa mereka, saya katakan sayang orang yang gak kenal Islam. Gitu. Sayangnya lagi apa? Umat Islamnya tidak mau pakai itu. Lebih sayang lagi. Lebih senang makan. Ya, daripada puasa. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga